Wala tamutunna illa, jangan mati wa antum muslimun, melainkan dalam posisi, dalam kondisi, dalam situasi sebagai seorang muslim yang menyerahkan hidupnya kepada Allah. Inna salati salatku, wa nusuki ibadah, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillah, semuanya kuserahkan kepada Engkau ya Allah. At-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakatul, segala keberkahan, salawatul, segala doa-doa, thayyibat, segala yang baik-baik, lillah, semuanya punya Engkau ya Allah, bukan punya. Kalau hari ini kau titipkan nafas masih berhembus, hari ini kau titipkan mata masih terbuka, hari ini kau titipkan telinga masih mendengar, hari ini kau titipkan lisan masih berbicara, hari ini kau titipkan otak masih berpikir, hari ini kau titipkan hati masih merenung, hari ini kau titipkan langkah kaki masih mengayunkan tangan, meringankan langkah datang ke rumah Allah. Inilah nikmat yang terbesar. Walaupun umat ini umat yang terakhir dan yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena mereka datang menghadap Nabi Adam alaihissalam pada saat bangkit di padang mahsyar, panas terik sejengkal dari ubun-ubun. Ada yang tenggelam karena peluk keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke leher, ada yang sampai ke ubun-ubunnya. Lalu kemudian mereka meminta kepada Nabi Adam, menghadaplah kepada Allah. Nabi Adam mengatakan, aku malu menghadap Allah karena aku pun juga pernah melakukan kesilapan dan kesalahan. La taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon kuldi ini. Lalu kemudian fa'azallahuma syaitan, setan menggoda. Lalu kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka datang menghadap kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku memanggil anakku, ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku Kan'an, marilah naik ke atas perahu bahtera ayah. Lalu kemudian anaknya menjawab, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari banjir bandang. Aku tidak perlu mengikut perahu, wahai ayah. Nabi Nuh malu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian sampailah ucapan itu kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa umat ini yang pertama mendapatkan syafa'atul uzma. Itulah mengapa umat ini yang pertama kali menginjakkan kaki ke dalam surga. Itulah mengapa umat ini yang mendapatkan keutamaan yang tidak didapatkan umat yang lain. Itu karena Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zumrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah seorang Yahudi mengintip dari balik-balik pohon kurma. Dia ingin melihat bagaimana agaknya wajah seorang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia perhatikan sesuai dengan apa yang dia jumpai dalam Taurat, lalu kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Muhammad, Rasul utusan Allah. Itulah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab, mereka yang kami berikan kitab, Zabur, Taurat, Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal sifat, ciri, fisik, tubuh, zahir, batin Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Laki-laki yang bersyahadat melihat wajah Nabi itu bernama Husain. Setelah dia masuk Islam, namanya dirubah Nabi SAW menjadi Abdullah bin Salam. Bahkan ada orang di seberang Nun jauh di sana. Negeri itu bernama Fustat. Seorang laki-laki tidak Islam, namanya Jirjis, gelarnya Muqawqis. Nabi berkirim surat kepadanya. Surat itu dibawa oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Masirata syahrin, 1 bulan perjalanan dari kota Madinah, melewati gurun pasir yang panas, melewati Laut Merah. Akhirnya sampailah Hatib menjumpai Jirjis. Muqawqis menyerahkan surat Nabi Muhammad SAW. Aslim, masuk Islamlah engkau, taslam maka kau akan selamat. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti hidayah. Jirjis mencium surat Nabi. Setelah itu dia kirimkan hadiah untuk Rasulullah SAW. Madu yang paling baik, paling bagus di Mesir adalah asal Batha. Dia kirimkan madu itu untuk Rasulullah SAW.
Dia kirimkan Bilal, lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda, sebagai tunggangan Rasulullah SAW. Dia kirimkan kain, karena Mesir produsen tekstil terbaik, maka kain itu dipakai oleh Rasulullah SAW. Dia kirimkan 2 orang perempuan. Yang pertama bernama Maria Al-Qibtiyah, dan yang kedua bernama Sirin. Maria Al-Qibtiyah melahirkan anak laki-laki Rasulullah SAW bernama Ibrahim, meninggal dalam usia 18 bulan. Walaupun dia tidak Islam, tapi hatinya lembut. Dia tetap memuliakan dan menghormati Rasulullah SAW. Negeri itu hari ini menjadi negeri yang dibanggakan. Universitas tertua Al-Azhar, di tempat orang yang pernah memuliakan walaupun tak pernah berjumpa. Seorang laki-laki yang dulu memusuhi Rasulullah SAW, dia ambil tombaknya, dia tikamkan ke jantung seorang yang mulia, Hamzah bin Abdul Muttalib, paman kandung Rasulullah SAW. Setelah itu dia cabut tombaknya, dia tusukkan ke tengkuk hingga tembus sampai ke kaki Hamzah. Setelah itu dia belah dada Hamzah, dia ambil jantungnya, dia berikan kepada Hindun, karena memang disyaratkan, kalau kau bisa membunuh Hamzah, kau akan kubebaskan dari perbudakan. Dia laksanakan tugasnya. Tangannya bergelimang dosa. Laki-laki itu bernama Wahsy. Peristiwa itu terjadi pada tahun 3 Hijrah, setelah pindahnya Rasulullah SAW ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Hari berganti, musim berubah, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8. 5 tahun setelah itu Rasulullah SAW bersama 10.000 pasukan dipimpin Panglima Perang Sa'ad bin Ubadah sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah. Wahsy lari ketakutan. Dia takut jantungnya akan dirobek dan akan dikunyah oleh pasukan Muhammad SAW. Lalu kemudian setelah Rasul kembali ke kota Madinah, Wahsy pulang ke kota Makkah. Wahsy terkejut. Tak ada satu pun telinga yang dipotong, tak ada satu pun hidung yang dipotong, tidak ada leher yang disembelih, tak ada jantung, tak ada darah yang tumpah. Semuanya bersaudara, bersyahadat. Wahsy tak puas hati. Wahsy datang 8 hari 8 malam dia tempuh perjalanan dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia datang menjumpai Rasulullah SAW. Anta Wahsy, engkaukah Wahsy? Naam, akulah Wahsy. Qatalta Hamzah, kau yang sudah membunuh pamanku Hamzah. Kau yang sudah menggunting telinganya, memotong hidungnya, merobek jantungnya, kau berikan kepada Hindu. Akulah yang melakukan itu. Wahsy gagah. Dia bersalah tapi dia bertanggung jawab. Dia mengakui itu di hadapan Rasulullah. Nabi mengusap dada Wahsy, mendoakan Wahsy supaya Allah memberikan hidayah kepadanya. Wahsy bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasul. Sebanyak apapun dosa Wahsy, diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu lembutnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Wahsy pernah membunuh Sayyidus Syuhada, pemimpin para mati syahid, tapi dia sempat menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kita tak berjumpa di dunia dengan Rasulullah, maka perbanyaklah selawat, perbanyaklah amal soleh, supaya kita bisa berjumpa dengan Rasulullah dalam surga Jannatul Firdaus. Ketika sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ada seorang perempuan yang mengandung anak. Lalu kemudian dia melahirkan, dan itulah anak laki-laki yang pertama kali lahir sejak Nabi hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Perempuan itu bernama Asma. Dia datang membawakan anaknya yang baru lahir bernama Abdullah. Lalu kemudian dia mintakan doa kepada Rasulullah SAW. Rasul mengunyahkan kurma, lalu kemudian menyuapkan kurma itu ke mulut bayi yang suci bersih bernama Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Air liur baginda yang suci malu masuk ke dalam mulut bayi yang suci. Perbuatan sunnah itu bernama tahnik. Sunnah memberikan kunyahan kurma kepada bayi kecil. Menurut penelitian di Universitas Ain Shams di Mesir, ternyata bayi-bayi yang baru lahir itu kedinginan.
maka untuk menghangatkan tubuhnya mesti masuk cairan gula. Dari mana Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW tahu? Padahal dia tidak bisa menulis dan membaca. Tentulah perbuatannya itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia bicara bukan mengikut hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian datang seorang perempuan. Perempuan itu bernama Ummu Sulaim. Mereka kaya, memberikan kebunnya, memberikan tanahnya, memberikan untanya, memberikan kudanya. Sedangkan aku perempuan yang biasa saja ya Rasulullah. Maka aku berikan kepada engkau seorang anak laki-laki. Mudah-mudahan dia bisa membantu engkau membawakan air wudhu, menguruskan sendalmu, menyiapkan kainmu. Anak kecil itu bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi mendoakan Anas. Apa kata Nabi SAW? Allahumma aktsir amwalaku wa auladaku. Banyakkan anaknya, banyakkan hartanya. Waj'alhu min ahlil jannah. Jadikan dia penghuni surga ya Allah. Anas bin Malik menjadi pelayan membantu kehidupan Nabi sehari-hari. Apa kata Anas? Qadimtun nabiyya 10 sinin. Aku melayani membantu Nabi Muhammad SAW 10 tahun lamanya. Kucium telapak tangannya, atyabu min rihil miski, lebih lembut daripada sutra, lebih harum daripada semerbak kasturi. Begitulah mereka menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki berkulit hitam, budak hamba saya, miskin papa, rakyat jelata, tak ada kuasa, daya dan upaya. Didekatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak punya apa-apa ya Rasulullah. Lalu dia memeluk Nabi Muhammad SAW. Aku nanti di akhirat tidak yakin bisa dekat dengan engkau, karena aku bukan orang yang bangsawan dengan kekuasaan dan harta. Aku tak punya apa-apa. Lalu dia memeluk Rasulullah SAW. Kulit hitamku yang legam ingin bersentuhan dengan kulitmu yang mulia ya Rasul. Apa kata Rasul? Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Kalau kau cinta kepada aku, maka kau pun akan bersama dengan aku dalam surga jannah. Begitulah mereka menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kita berjumpa dengan Rasulullah, apalah agaknya yang kita lakukan? Apakah kita seperti Ummu Sulaim? Apakah kita seperti Asma? Apakah kita seperti budak hamba sahaya yang hitam legam? Apalah agaknya yang kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sengaja kita dibuatnya jauh. Sengaja kita dihidupkannya 1400 tahun setelah dia meninggalkan dunia. Apa rahasia di balik itu? Nanti ada orang-orang yang percaya kepadaku, padahal mereka tak pernah melihat aku, padahal mereka tidak pernah berguru langsung kepadaku, mendengar sabdaku, mendengar khutbahku, menjadi makmum dalam sholat, tapi dia percaya kepadaku. Itu sajalah agaknya yang menjadi hiburan buat kita di akhir zaman. Kita tak duduk bersama dengan dia, tapi kita tetap cinta kepadanya. Kita ajarkan anak-anak kita warisannya Al-Quran. Kita bawa anak-anak kita ke tempat yang paling mulia warisannya, masjid. Kita ajarkan di hari Jumat banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di mana ada raja-raja, sultan-sultan Melayu, pasti di sana akan berdiri masjid yang megah. Biasanya semen yang mereka wakafkan untuk rumah Allah lebih banyak, lebih besar daripada yang mereka pakai untuk istana mereka sendiri. Tempat-tempat mereka hilang ditelan zaman, tapi masjid tetap tegak berdiri. Itulah yang akan mereka bawa nanti begitu jumpa dengan Rasulullah SAW. Apa yang kau lakukan? Aku bangun masjid untuk memuliakan agamamu ya Rasulullah. Apa yang kau berikan? Aku dirikan sekolah tahfiz Quran supaya anak-anak tetap membaca Quran, selamat dari zina, selamat dari narkoba, selamat dari mabuk. Apa yang sudah kau buat? Aku wakafkan hartaku di jalanmu, tak ada yang kuinginkan kecuali umat ini tetap bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.